Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Manado yang siap saudara menyaksikan tayangan ini. Senang sekali kita masih bisa bertemu lagi lewat online service kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa dimanapun saudara berada atau kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasanya tetap sama bagimu. Amin. Mazmur 33 ayat 11 sampai 13 berkata bahwa tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga yang melihat semua anak manusia. Amin. Sungguh luar biasa janji Tuhan bagi kita. Saudara, mungkin saat ini situasimu sedang sulit. Kita berada di mana segala sesuatu sangat sulit untuk didapatkan. Tapi kita tetap pegang janji Tuhan. Kita tetap pegang firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan Tuhan ialah mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Bahkan dikatakan bahwa rancangan hatinya turun-temurun. Rancangan Tuhan tidak berhenti sampai pada diri kita sendiri, tapi kepada anak kita, cucu kita, dan bahkan kepada generasi berikut. Amin. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir atas situasimu saat ini. Karena Tuhan sendirilah yang menjadi jaminan atas setiap janjinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami berterima kasih atas setiap kebaikan Engkau, setiap jamahan Engkau, lawatan Engkau bagi kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan oleh itu, pagi hari ini Tuhan, saat ini kami ingin mengembalikan setiap kemuliaan, setiap hormat, setiap pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja yang layak ya Tuhan. Dan oleh itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami katakan bahwa Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mengundang Engkau Tuhan, biar Engkau datang dan bertahta atas hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Come on. Amen. We praise you, Jesus. Yes. Yeah. Yeah. Kami tinggikan Kau, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Thank you, Jesus. Great is our God. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang menerima kami apa adanya kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang mengubahkan dan melembutkan hati kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara sekalian. Saya percaya sukacita dan kemurahan Tuhan terus menyertai setiap kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap saudara untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Sebagaimana kita telah menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, marilah kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan lewat pemberian kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, marilah kita memberi di rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan penuh kerelaan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hidup yang Engkau berikan bagi kami, buat anugerah dan rahmat Engkau yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa persembahan kami, membawa perpuluhan kami, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Biar setiap pemberian kami Tuhan lahir dari hati yang mengasihi Engkau. Karena kami percaya Engkau sanggup memberkati kami, Engkau sanggup memberkati keluarga kami, Engkau sanggup memberkati usaha kami, Engkau sanggup memberkati apapun yang kami lakukan, studi kami Tuhan. Engkau sanggup membuatnya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di rumah Engkau dengan ucapan syukur dan kerelaan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, informasi lebih rinci mengenai bagaimana saudara bisa memberi dapat saudara saksikan lewat slide berikut ini. Selamat memberi. Terima kasih untuk setiap pemberian saudara. Setiap pemberian saudara akan menjadi berkat bagi pemberitaan Injil dan pelebaran kerajaan Allah di kota ini. Saya sungguh bersukacita dapat berjumpa lagi dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian, Jemaat Every Nation Manado, dan siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini. Bagaimana kabar saudara di rumah? Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga saudara berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Gembala dan tim kepemimpinan Gereja Every Nation Manado atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Pada kesempatan ini, saya juga atas nama Gembala dan tim kepemimpinan mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak, Ibu, saudara sekalian beribadah bersama kami Gereja Every Nation Manado lewat ibadah online kami, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca bersama. Tuhan, biar Engkau buka mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti arti dari firman-Mu, dan biar Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul dari khotbah saya pada hari ini adalah The Real Love atau kasih yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan bagi Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang ada di rumah. Kira-kira kisah cinta siapakah yang menginspirasi hidup saudara atau pernah menginspirasi hidup saudara? Saya mencatat ada beberapa kisah cinta yang begitu melegenda, begitu terkenal, dan mungkin juga begitu menginspirasi hidup banyak orang. Yang pertama, kisah Romeo dan Juliet. Sebuah kisah cinta klasik yang ditulis oleh pengarang terkenal William Shakespeare. Menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai namun tak bisa bersatu karena pertentangan dari kedua keluarga. Keduanya pun memilih mengakhiri hidup mereka daripada dipisahkan oleh takdir. Cerita cinta mereka ditutup dengan puisi yang sedih yang berkata, karena tidak pernah ada cerita yang lebih menyedihkan daripada Romeo dan Julietnya. Kisah yang kedua yang saya catat di sini adalah kisah tentang Cleopatra dan Mark Antony. Masih ditulis oleh pengarang yang terkenal William Shakespeare. Cerita cinta sejati antara Cleopatra dan Mark Antony digambarkan secara detail dari zaman Mesir kuno. Mereka jatuh cinta pada pandangan yang pertama, namun pada zaman itu terjadi perebutan kekuasaan dan kelicikan sangatlah kental terasa. Cleopatra dan Mark Antony sama-sama memegang kekuasaan di Mesir. Saat Antony bertarung di medan perang, ia mendengar berita buruk bahwa Cleopatra telah meninggal. Berita tersebut sangat memukul hatinya dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Cleopatra yang sebenarnya masih hidup dan dikabarkan meninggal pun sangat terkejut. Ia pun mengakhiri hidupnya demi kekasih yang dicintainya. Kisah yang ketiga adalah kisah tentang Paris dan Helen. Cerita ini sebenarnya merupakan bagian kecil dari cerita Helen of Troy dan Trojan War. Sebuah pergolakan heroik di zaman Yunani kuno. Dikatakan bahwa cerita ini merupakan kombinasi dari kisah nyata dan fiksi. Helen adalah sosok wanita yang cantik pada saat itu. Kisah ini merupakan kisah cinta segitiga antara Menelaus, Paris, dan Helen. Paris yang terlanjur jatuh cinta pada kecantikan Helen merebut Helen dari tangan Menelaus. Tak mau dikalahkan, Menelaus menggelar perang dan merebut Helen kembali dari Paris. Di sana Paris terbunuh dan Helen akhirnya hidup dengan Menelaus. Kisah cinta yang keempat yang terkenal di Indonesia, yaitu kisah tentang Rangga dan Cinta, terkenal dengan film Ada Apa Dengan Cinta. Cinta seorang gadis SMA populer harus memilih apakah ia ingin tetap
menjadi bagian gengnya atau jatuh cinta pada Rangga, anak lelaki yang mencintai sastra di sekolahnya. Dan kisah yang kelima yang begitu terkenal juga, diangkat dari novel dan begitu fenomenal di kalangan remaja dan kaum milenial saat ini, yaitu kisah tentang Dylan dan Milea. Bahkan kisah mereka itu dibuat dalam sebuah film, 3 sequel, 3 film. Saudara, cinta merupakan topik yang paling enak dan sedap untuk dibicarakan oleh orang-orang di segala penjuru dunia. Orang menyanyikan lagu cinta, membaca buku atau novel tentang percintaan, bahkan orang menonton film romantis yang bertemakan tentang cinta. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun bersentuhan langsung dengan bagaimana menerapkan kasih atau cinta itu sendiri. Dengan keluarga kita, dengan teman kita, atau dengan pasangan kita, suami atau istri kita. Saat ini kita akan sama-sama melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang cinta atau kasih itu. Lewat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 1-8. Pada bagian yang pertama, di ayat 1-3, jika saudara, Bapak Ibu Saudara membacanya ulang di rumah, di situ jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus seperti ingin membandingkan dua hal yang begitu penting, yaitu karunia rohani dan kasih. Karunia rohani yang dibicarakan oleh Paulus dalam hal ini yaitu karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia pengetahuan, dan karunia iman. Tujuan Rasul Paulus mengupas keutamaan kasih di ayat 1-3 bukan untuk membandingkan antara mana yang lebih penting, karunia rohani atau kasih. Dua hal ini, kasih karunia dan kasih, bukanlah dua pilihan yang harus kita pilih salah satu. Sebaliknya, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa penggunaan karunia rohani yang benar harus digerakkan atau bersumber dari kasih itu sendiri. Karunia rohani yang didasarkan atas kasih akan sangat memberkati banyak orang. Sebaliknya, karunia rohani yang tidak didasarkan atas kasih akan menjadi sia-sia. Pada ayat berikutnya, pada bagian kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-8, kita akan melihat lebih jauh lagi apa yang Alkitab katakan tentang kasih. Pertama, dapat kita lihat di ayat ke-4 dan ke-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dari kedua ayat ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kasih yang sejati, cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang mementingkan orang lain dan mengesampingkan kebutuhan dan keinginan kita demi orang lain. Real love is being mindful of others and setting aside our own needs and wants for their benefit. Kasih yang sejati adalah kasih yang mementingkan orang lain dan mengesampingkan kebutuhan dan keinginan kita demi orang lain. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang ingin saya bagikan adalah dapat kita lihat di ayat yang ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Di ayat ini Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kasih yang sejati atau kasih yang sesungguhnya adalah menghormati dan menaati firman Tuhan,
dalam setiap hubungan kita. Real love is honoring and obeying God's word in all our relationship. Firman Tuhan merupakan satu-satunya standar bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita bisa mengetahui bagaimana cara mengasihi yang benar ketika kita mulai membaca dan melakukan firman Tuhan, dan bukan mengikuti cara-cara dunia ini. Dengan mempelajari firman Tuhan akan menolong setiap kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kemurnian. Poin yang ketiga dan yang terakhir dapat kita lihat bersama di ayat yang ke-7 dan ke-8. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di dua ayat ini, Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana kasih Allah kepada kita. Walaupun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita dan tetap setia kepada kita. Despite our sin, God continues to love us unceasingly and remains faithful to us. Kasih Tuhan adalah kasih yang sejati, yang tidak memandang dosa dan kelemahan kita. Dan respon yang benar akan kasih Tuhan dalam hidup kita adalah dengan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita dan mengikutinya dengan setia. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa memandang dosa dan kelemahan kita. Kita pun bisa belajar bagaimana mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menyadarkan kami kembali bagaimana mengasihi dengan benar. Biar kasih-Mu memenuhi hati kami Tuhan, memulihkan hidup kami, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan senap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan bahkan kami bisa mengasihi sesama kami. Kami bisa mengasihi istri kami, suami kami, anak kami, orang tua kami, sahabat kami, tetangga kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Bahkan kami bisa mengasihi mereka yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi dalam setiap keadaan, dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami dan bukan dengan kekuatan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk menjadi saluran kasih-Mu di dunia ini, dunia yang sementara kehilangan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita menyembah Tuhan sebagai respon kita akan firman-Nya. Buka hati saudara dan biarkan Roh Kudus melembutkan dan melayani saudara. Sweeter
You are the light to the darkness around me. You are the hope to the hopeless and broken. You are the only, the truth and the way. You are the light to my heart and my soul. You are the light to the darkness around me. You are the hope to the hopeless and broken. You are the only, the truth and the way. You are the only one. You are the only, the truth and the way. You are the only, the truth and the way. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami dengan benar, sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Kasih yang sejati adalah kasih yang rela mengutamakan orang lain, serta menghormati dan taat kepada firman Tuhan dalam setiap hubungan kita, bahkan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mengajak setiap anak-anak berusia 2-7 tahun untuk bergabung dalam pertemuan Kids Church lewat Zoom Meeting yang akan diadakan setelah kebaktian ini. Dan untuk anak-anak usia 8-12 tahun akan diadakan pada pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak setiap jemaat untuk menopang dalam doa atas rencana kebaktian offline dari Gereja Every Nation Manado, agar setiap pengurusan izin dapat berjalan dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti update dari kami lewat akun sosial media Facebook dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami sangat bersuka cita untuk bisa berdiri bersama-sama Anda untuk berdoa. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. See you again next week, and let us keep honor God and make disciples.